Om Swastiastu. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niputu Febi Prasyadewi, absen 28, kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah saya terhadap unsur-unsur intrinsik novel Ronggeng Dukuh Paru. Keindahan novel sangat ditentukan oleh unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik ialah unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Adapun unsur-unsur intrinsik dalam Ronggeng Dukuh Paru, yaitu tema, alur, latar atau setting, tokoh atau penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema novel Ronggeng Dukuh Paru yaitu tentang masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud yaitu tentang kemiskinan, kebodohan masyarakat, dan juga novel ini mengisahkan kisah percintaan antara Srintil dengan Rasus. Yang kedua ada setting atau latar. Latar tempat dalam novel Ronggeng Dukuh Paru adalah di Dukuh Paru. Dukuh Paru adalah sebuah desa yang terpencil di Jawa. Sangat miskin dan terbelakang, baik kehidupan ekonomi, budaya, maupun pendidikannya. Gambaran kemiskinan di desa Dukuh Paru itu terpelihara secara lestari karena kebodohan dan kemalasan penghuninya. Latar waktu dalam novel tersebut adalah pada musim kemarau. Latar suasananya yaitu tegang, sedih saat Srintil mengetahui akan kepergian dari Rasus, dan kecewa saat dilakukannya tradisi keperawanan bagi calon penari ronggeng. Yang ketiga ada penokohan atau tokoh. Tokoh dalam novel Ronggeng Dukuh Paru adalah Srintil dan Rasus. Rasus merupakan sosok pemuda desa yang mempunyai pola pikir atau kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan pemuda desa lainnya. Adapun karakter dari tokoh ini yaitu cerdas, pendiam, berani, suka menolong. Srintil adalah seorang anak perempuan yang lahir dan dibesarkan di desa Dukuh Paru. Srintil awalnya merupakan gadis desa yang tidak cantik, bau, dan tidak disukai banyak orang. Akan tetapi setelah ia berhasil menjadi seorang ronggeng, banyak orang yang memujinya. Beberapa karakter dari Srintil yaitu pandai, sabar, dan baik. Yang keempat ada gaya bahasa. Beberapa gaya bahasa yang menonjol dalam novel Ronggeng Dukuh Paru adalah gaya bahasa personifikasi dan gaya bahasa hiperbola. Contohnya pada majas personifikasi yaitu adat Dukuh Paru mengajarkan kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti di sini. Gaya bahasa tersebut dikatakan personifikasi karena adat Dukuh Paru seakan-akan makhluk hidup. Contoh majas hiperbola pada kutipan ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Kutipan tersebut disebut majas hiperbola karena melebih-lebihkan sesuatu. Yang kelima ada alur. Alur yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paru adalah alur campuran. Sebagian besar cerita Ronggeng Dukuh Paru menggunakan alur maju. Tetapi ada flashback misalnya seperti menceritakan peristiwa tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Yang keenam ada amanat. Amanat atau pesan yang terkandung dalam novel tersebut adalah jangan pernah sirik terhadap keberhasilan orang lain dan juga jangan mengorbankan keperawanan demi sebuah cita-cita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.